Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Ming Mastoa. Saya sebagai mahasiswi STAI Al-Musadadiah Garut yang akan menjelaskan tentang pengembangan dan inovasi silabus dan RPP PAI. Selamat menyaksikan. Ini saya akan menjelaskan tentang pengembangan dan inovasi silabus dan RPP PAI. Yang pertama, karakteristik silabus. A. Berisi aspek yang lengkap sehingga mempermudah pendidik dalam menyusun rencana pembelajaran. Yang kedua, hanya menyajikan 3 aspek, yaitu kompetensi dasar, materi pokok, dan kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, fleksibel sehingga dapat menyesuaikan dengan situasi dan kondisi pembelajaran. Yang kedua, yaitu silabus merupakan seperangkat rencana dan pengaturan tentang kegiatan pembelajaran, pengelolaan kelas, dan penilaian hasil belajar. Silabus berisikan komponen pokok yang dapat menjawab pertanyaan berikut, yaitu kompetensi yang akan ditanamkan kepada peserta didik melalui suatu kegiatan pembelajaran, kegiatan yang harus dilakukan untuk menanamkan atau membentuk kompetensi tersebut, upaya yang harus dilakukan untuk mengetahui bahwa kompetensi tersebut sudah dimiliki peserta didik. Karakteristik RPP yang pertama, membuat aktivitas proses belajar mengajar yang akan dilakukan oleh guru yang akan menjadi pengalaman belajar bagi siswa. Yaitu yang kedua, langkah-langkah pembelajaran disusun secara sistematis agar tujuan pembelajaran dapat dicapai. Landasan filosofis pengembangan dan inovasi materi PAI merupakan pertimbangan atau alasan yang mengembarakan bahwa peraturan yang dibentuk dalam pembelajaran mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara. Filosofis atau pandangan hidup dalam dunia pendidikan bertujuan untuk memberikan arahan bagi peserta didik dalam belajar. Ketika memiliki arah belajar yang jelas, peserta didik dapat mengeksploitasi kemampuan yang ada dalam diri sehingga dapat mencapai hasil terbaiknya. Tujuan pengembangan dan inovasi RPP, yaitu yang pertama sebagai acuan untuk mengembangkan pembelajaran dalam mencapai pendidikan yang bermutu dengan standar yang jelas, target yang terukur, dan budaya yang akan dicapai. Kegiatan pedoman pengembangan perangkat pembelajaran lebih lanjut, mulai dari perencanaan, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan penilaian. Yang ketiga, yaitu sebagai pedoman dalam pengembangan pembelajaran lebih lanjut seperti pembuatan rencana pembelajaran, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan sistem penilaian. Tujuan pengembangan dan silabus yaitu mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Dan juga dengan menyusun rencana pembelajaran secara profesional, sistematis, dan berdaya guna, maka guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Selanjutnya, sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran atau kegiatan pembelajaran agar lebih terarah dan berjalan secara aktif dan efisien. Dengan kata lain, rencana pembelajaran berperan sebagai skenario proses pembelajaran. Berikutnya, langkah-langkah pengembangan dan inovasi silabus dan RPP PAI, yaitu langkah-langkah dalam pengembangan dan inovasi silabus
Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang kedua, mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran. Yang ketiga, mengembangkan kegiatan pembelajaran. Yang keempat, merumuskan indikator. Yang kelima, menentukan jenis penilaian. Yang keenam, menentukan alokasi waktu. Yang ketujuh, menentukan sumber belajar. Nah, yang berikutnya langkah-langkah pengembangan dan inovasi RVP. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengkaji silabus. Yang kedua, mengidentifikasi materi pembelajaran. Yang ketiga, menentukan tujuan. Yang keempat, mengembangkan kegiatan pembelajaran. Yang kelima, penjabaran jenis penilaian. Yang keenam, menentukan alokasi waktu. Dan yang ketujuh, menentukan sumber belajar. Yang terakhir yaitu contoh pengembangan inovasi silabus dan RPP, yaitu sebagai berikut. Baik, ini adalah contoh silabus KTSP dan silabus kurikulum 13. Ini adalah contoh RPP, KTSP, dan RPP Kurtilas. Yang sudah menonton video saya, semoga dapat dipahami dan juga dimengerti ya, semoga bermanfaat bagi saya, khususnya umumnya bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.